Insyaallah pada hari ini kita menganalisa posisi kita sekarang di mana. Semenjak manusia dilahirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menerima tinggal panggilan Allah. Panggilan tersebut adalah Allah memanggil dengan kalam yang suci. Artinya kalam Allah yang tidak punya huruf, tidak punya suara, tidak punya lafaz dan semuanya. Tetapi kalam itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu adalah sesuatu yang tidak nampak dan tidak punya tulisan. Begitu pula tidak punya lafaz dan tidak punya adalah huruf. Umpama sifat yang ada pada satu benda, durian umpamanya, dia itu sifat manis dan bau. Rasanya manis dan harumnya ada. Baru ada kita lihat manis dengan kita tulis manis. Atau baru kita harum. Tapi makan durian sudah ada sifatnya manis dan sudah ada memang dia itu harum. Kalau demikian kalam Allah yang kadim itulah memang demikian sifat. Kalau sifat enggak usah kita pikir bagaimana. Adapun tulisan yang telah kita dapat yaitu harum dan manis, itu pengertian daripada apa yang ada dalam sifat benda itu. Kalau memang sifat ini benda. Maka karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya. Manusia ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam syariat. Kita belum ada, makhluk belum dijadikan oleh Allah, kita telah dipanggil oleh Tuhan. Cuma kapan kita datang, panggilan itu sudah dinunggu. Apabila panggilan ini yang dipanggil oleh Allah kepada kita, yang pertama dengan kalimat yang pertama ini sudah tulisan. Bukan dalam artian panggilan pertama dengan kedua bertahap, tidak boleh. Panggilan kedua dengan ketiga punya tahap, tidak boleh. Karena kalam Allah enggak punya tahapan. Cuma yang bertahap itu adalah nusul. Hari ini turun ini, besok turun ayat lain. Yang bertahap itu adalah penurunannya. Bukan bertahap adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena kalam itu sifat. Kenapa yang berkalam itu tidak punya tahapan? Dan kenapa ada tahapan pada apa-apa yang dibicarakan? Itu kita maklum bersama, maaf Pak. Kalam Allah itu satu sifat yang kaitannya dengan, adakala ada kaitannya dengan benda yang sifatnya harus, adakala ada kaitannya dengan yang sifatnya wajib, adakala ada kaitannya dengan sifatnya itu adalah mustahil. Allah ada memanggil hambanya dengan kita. Allah ada memanggil menyatakan dirinya. Allah juga menyatakan apa yang tidak ada padanya. Lam yalid wa lam yulad. Itu kalam Allah yang kaitannya dengan barang yang tidak ada. Lalu Allah juga bicara, innani anallah la ilaha illa ana. Menyatakan saya ini zat yang punya dan zat yang ada. Apabila tiga macam isi kata-kata Allah, kalam Allah yang asali ada yang kaitannya dengan pribadi, yaitu sifatnya wajib. Adakala ada kaitannya tempat takluknya dengan mustahil, tidak punya anak dan tidak punya kongsi. Adakala kaitannya dengan hamba dan alam semesta. Lalu kemudian kapan datang manusia di permukaan alam, kita telah memang siap. Panggilan Allah kita terima. Panggilan pertama, panggilan kedua, dan panggilan ketiga. Kita sekarang masih ada dalam posisi hari ini sebelum kita meninggal, kita dalam posisi panggilan kedua. Panggilan yang pertama, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ini panggilan pertama. Allah memanggil kita sebagai hambanya yang sifatnya manusia. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum hingga akhir. Pengertian dalam panggilan pertama Allah menyatakan, hambaku. Satu saat kamu akan saya jadikan dan akan kamu ada di permukaan bumi, dan tetapi yakinlah kamu begitu kamu ada di permukaan alam dan begitu kamu lahir di permukaan bumi, saya nyatakan kepada kamu supaya kamu mengerti siapa kamu. Kamu itu adalah hambaku. Kamu semuanya hambaku, tidak memandang siapa kamu itu orang muslim dan tidak memandang siapa kamu itu orang non-muslim. Tetapi semua kamu itu adalah hambaku. Kalau semua kamu itu hambaku dan semua kamu itu adalah saya jadikan.
Karena saya ini merupakan adalah Allah yang menjadikan kamu dan bukan kamu yang saya jadikan. Walladzina min qablikum. Orang sebelum kamu juga itu saya jadikan. Yang pertama dipanggil kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba atas nama adalah An-Nasu dan dinyatakan kita hamba. Sudah. Kalau kita dinyatakan hamba, berarti kita ini adalah seorang makhluk yang tidak punya apa-apa. Sifat hamba enggak punya apa-apa. Kalaupun ada apa yang ada pada hamba itu pemberian majikannya. Seindah apapun manusia yang ada dalam tubuh manusia itu, semuanya itu majikan yang memberikan. Bisa-bisa seorang majikan yang pemurah, pengasih, kaya dan semuanya, tentu pada suatu hari, pada satu saat ingin hambanya diikut sertakan kemana, disiapkan dengan pakaian yang begitu indah. Yakin yang bahwa apapun yang ada pada tubuh kita hamba, ini bukan kita punya. Sudahkah siap dengan demikian? Lalu Allah Subhanahu wa taala diizinkan, tolong kamu gunakan, saya berikan ini, tolong kamu pakai, enggak usah bayar ongkos. Tetapi ingat, pakaian yang kamu pakai itu bukan pakaian kamu. Nikmat yang kamu nikmati itu bukan milik kamu, tetapi saya punya. Akui saja saya punya, sudah cukup kamu. Inilah yang pertama, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Yang pertama, sudahkah siap kita sebelum panggilan kedua? Kita menerima dan mengakui yang bahwa apa yang ada, kayanya ayah itu titipan Allah. Ilmu yang ada itu titipan Allah. Apapun yang ada itu titipan Allah. Sudah siap? Kalau sudah siap titipan Allah, lalu kemudian ada hukum yang kedua. Kalau titipan Allah yang sudah ada, umpamanya harta, tidak merupakan satu memang sifat ini saya punya, tidak punya sifat keangkuhan. Tidak punya sifat memang sifat takabur, karena ini adalah semua orang punya. Kalau istilah dengan bahasa Aceh, itu adalah ke motor draw niku. Tapi putih motor yang pakai 3 sen buat catur niku. Sudahkah siap semua yang nikmat, tapi seizin apapun kita catur ciurau motor pakai sehari penuh boleh pakai. Tapi yakin itu bukan kita punya. Yakin diizin pakai semuanya itu. Lalu Allah mengatakan, semua nikmat saya yang telah saya berikan kepada kamu, saya izinkan gunakan nikmat saya yang pada kamu sebagaimanapun kamu mau apa nikmatku, gunakan saja. Tetapi saya wasiatkan kepada kamu, ini kata Allah, nikmatku tolong kamu gunakan nikmatku bagaimanapun kamu hendaki, boleh-boleh saja. Asal kamu jangan menjadi adalah nikmatku yang ada pada kamu. Gunakan nikmatku, jangan jadilah adalah nikmatku dan jangan jadilah kamu itu nikmatku. Agak sedikit halus bahasa. Nikmat saya yang ada pada kamu, tolong gunakan. Jangan kamu jadi nikmatku, walaupun kamu nikmatku. Apa maknanya? Umpama di hari-hari Ramadan, di hari-hari yang lain, Allah memberi satu kemungkinan kemampuan pada kita memang harta. Tapi saya panggil kamu waktu duhur, asar, maghrib, isya, mari kamu salat. Silakan tinggal nikmatku, berangkat kamu untuk menaikkan ibadat. Tapi kalau kamu enggak berangkat jadi nikmat, kalau istilah orang jualan, sama kamu dengan benda. Lagi barang lain dalam kedai, kamu juga duduk di kedai enggak berangkat salat. Berarti kamu sudah jadi memang benda. Kalau memang yang barang dalam toko jualan emas, boleh-boleh enggak apa-apa. Sama kita dengan emas enggak jelek. Tapi kadang-kadang siapa tahu kita pada suatu hari mengembala kerbau. Memang itu tugas, salah tidak salah dan indah, bagus itu kerja. Tapi kalau sudah duhur adalah terpanggil, mari kamu salat, jangan jadi kamu kerbau. Ini sudah kasar. Bahasanya kayak menyokatanya tukang memang harus napeng, ada gehoi baik je ke. Kalau kita nikmat Allah melakukan ibadat yang, tapi jangan kita tidak menerima panggilan Allah. Kalau kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberiannya. Panggilan Allah tiba, panggilan agama panggil, baik sampai je kena menyaurung kedai je ke barang, menyauri kantor je ke meja niko. Panggilan Jumaat sudah sampai, tapi kita di kantor sama dengan nilai meja dalam kantor. Hana beda dengan meja niko. Inilah yang dikatakan Allah, jangan kamu menjadi nikmatku, tetapi nikmatilah nikmatku yang ada pada kamu. Inilah diantaranya kata Allah Subhanahu wa taala,
Manusia yang pertama dijadikan wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kenapa? La'allakum di ujung tattaqun. Supaya kamu menjadilah orang yang jujur menerima nikmatku dan orang yang mengakui kamu adalah orang lemah dan saya adalah yang memberikan. Sudah. Sesudah dengan panggilan pertama Allah memanggil ya ayyuhan nas, juga baru tingkat yang kedua memanggil dengan ya ayyuhan yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu baru kutiba alaikumusiyam. Kita ini sekarang hari ini kita sudah menerima panggilan kedua, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Tidak lagi dipanggil dengan ya ayyuhan nas, tetapi dipanggil dengan ya ayyuhan nasu. Tidak lagi dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena adalah sesudah kita menerima nikmat Allah dan kita ini hamba Tuhan, kita yakini nikmat itu yang diberikan oleh Allah dan kita yakini kita nikmat ini adalah pemberian Allah dan tidak punya apa-apa pada kita. Sudah salah satu sifat kita orang meyakini ada Allah dan ada nikmatnya. Sudah jadi orang mukmin. Kalau kita sudah jadi orang mukmin dengan karena ada keyakinan iman, mukminun itu adalah orangnya. Baru jadi dia seorang mukminin kalau pada orang itu sudah ada imani. Tanpa imanu tidak pasti tidak jadi dia mukminin. Maka karenanya yang kita cari apakah mukmin yang kita usaha atau iman yang kita cari? Iman kita cari, mukmin enggak usah cari. Supaya kita menjadi orang mukmin enggak usah cari mukmin, cari saja iman. Iman itu satu kesimpulan, satu keyakinan. Kalau istilahnya iman itu satu benda. Iman itu satu makanan. Iman itu satu bangunan. Tetapi setiap bangunan itu diikat dengan beberapa ketentuan. Kalau istilahnya rukun, bahan dasar, resep pokok. Sehingga rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terkumpul 6 bahan dasar iman, maka sesudah itu jadilah orangnya ini mukminin. Tetapi tanpa tiang, tanpa atap, tanpa lantai, tanpa dinding dikatakan rumah. Enggak mungkin kita katakan di rumah. Tetapi kita katakan itu adalah lapangan bebas. Bukan satu rumah. Kalau demikian hanya yang ada Allah saja, Rasul enggak ada. Rasul ada aja, percaya akhirat enggak ada. Ini aja, tetapi percaya yang buat apa perintah Allah enggak ada. Sama dengan bagaikan kita ingin membangun rumah tetapi tidak ada fondasi, bukan rumah. Bangunan dia, rumah bukan. Cobalah kita supaya detail ya. Supaya detail. Setiap kuih itu punya rukun, bahan dasar, resep. Resep rukun, resep kuih itu apa? Apa resep kuih? Kuih apa yang kita buat? Kalau resep kuih huruf Aceh dimpan, on, tepung, pisang, si pinang saboh daripada saya buah tiputnya. Baik dapat saya tepung, baik pakai pisang atau baik pakai on atau baik pakai makanannya timpan kan. Begitulah kita pakai semuanya semua ada. Tetapi pintu enggak ada, jendela enggak ada, gudang istilahnya. Kalau sudah lengkap ini semuanya bukan rumah tetapi kandang namanya. Begitulah kalau ukur kita, apakah saya sudah jadi kuih atau sudah jadi rumah atau menjadi gudang. Ini enggak usah memang orang lain yang menjadi, kita sendiri. Rukun iman sudah lengkap, kita mukminin. Maka karenanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa? Iman itu adalah satu alat mendekatkan barang yang jauh. Iman itu satu alat meringankan barang yang berat. Iman itu adalah satu alat untuk memudahkan barang yang payah. Dan seterusnya. Memang barang itu payah, tapi kalau bahan angkatnya iman, nampaknya sepele. Tapi barang yang diangkat berat. Kalau satu memadruk yang besar yang kira-kira muatan 35 ton, kebetulan terjadi bocor ban ataupun kempes di satu tempat, kita panggil satu desa untuk mengangkat. Enggak mungkin. Satu desa masyarakat tolong angkat. Enggak mungkin. Tetapi dengan alat yang paling kecil dijadikan dengan tongkrak. Satu sopir, satu kenet gini. Berapa tinggi mau angkat? Bisa angkat. Kenapa? Karena memang yang angkat memang dengan alatnya. Punya tepat kira-kira sebuah daerah tidak sanggup. Apalagi kita lihat di pelabuhan itu. Berapa besar dan berapa berat peti kemas yang diangkat. Tidak pernah diikat, tapi ada alat. Cuk, diikat, angkat. Takut-takut kita jatuh. Tapi berapa berat bisa diangkat. Kenapa bisa berat diangkat? Karena memang yang angkat itu memang alat benda berat itu sendiri. Maka karenanya iman merupakan memudahkan barang yang payah. Sehingga Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa enggak sanggup puasa? Bukan dengan alat yang kita terima. Kenapa enggak sanggup tarawih? Karena bukan dengan alat yang kita terima.
Kenapa enggak sanggup kerja? Karena bukan dengan alat yang kita angkat. Maka tolong buang soal sifat-sifatnya bukan alatnya, tolong pakai alatnya. Saya rasa seorang supir yang bocor ban di jalan, enggak usah panggil orang sekelilingnya. Turun, pakai tegan, siap pasang ban baru, berangkat. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau demikian puasa itu satu yang berat. Tapi kenapa enggak sanggup? Kenapa enggak sanggup ya? Kalau memang enggak sanggup karena yang pertama apa? Karena dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Semua yang tidak sanggup puasa itu bukan karena apa-apa, belum ada imani. Kalau iman sudah ada, tidak ada merasa berat. Kalau iman belum ada, enggak ada yang jauh. Maka karenanya iman itu satu alat mendekatkan apa yang jauh, meringankan apa yang berat, memudahkan apa yang payah. Maka inilah panggilan kedua. Kita sudah 7 hari kita melakukan ibadat puasa, enggak terasa apa-apa. Yang memang kemarin-kemarin kita kerja sebagai orang tani, 7 hari bisa kerja. Kita sebagai orang dagang, 7 hari bisa buka kedai. Kita sebagai pegawai negeri, 7 hari bisa masuk kantor. Apalagi kadang-kadang seorang aparat yang rasa berat di pertempuran, 7 hari bisa tempur ya. Coba dah lihat kita di Palestina, orang itu puasa semua. Jadi oleh karena demikian puasa itu alat yang paling ampuh untuk mengangkat apa yang susah. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, bukan mudah mengeluarkan. Makanan ada, kita punya sendiri, rumah tangga ada, kita punya istri sendiri, tapi Ramadan enggak boleh. Tidak merasa berat. Maka inilah merupakan cobaan. Kalau barang kita punya dengan iman tidak boleh makan, tidak makan. Lalu kemudian kalau barang yang bukan kita punya, kalau sudah Ramadan dikatakan jangan makan, jangan lagi makan. Kenapa? Ramadan adalah pengobatan. Ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran itu, saya rasa tidak ada dokter yang bukan begitu memang bicaranya. Reaksi obat, kita sebagai orang yang berobat, reaksi obat tidak lebih 25%. Ini kata dokter spesialis. Tapi reaksi pantang 75%. Bagai pulih dengan pantang dengan ubat. Punya tajib ubat hana pantang, hana pulih. Tapi jib ubat na pantang kira-kira berkontinu, insya-Allah pulih. Maka karenanya sesudah kita berobat 1 bulan penuh ini, 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, kita berobat. Ini obatnya sudah kita minum. Memang maksimal, Allah tahu sekali. Tahu sekali niku. 29 hari atau 30 hari memang kontinu kamu minum obat, ubina penyakit leh niku. Tuhan ngedepu niku. Hana kepu wajib puasa 2 bulan, 2 bulan, 5 bulan ngedepu. Nyonyo sakit je hana leh sakit. Tidak ada lagi sakit yang paling besar adalah hawa nafsu. Tapi 29 hari atau 30 hari kamu berobat dengan kontinu, insya-Allah kamu pulih dengan catatan pantang. Tetapi hari ini kita enggak ada di rumah sakit, besok kita makan lagi. Kita di rumah sakit kata doktor jangan makannya lemak Pak ya. Besok kita pulang Pak ya, memang hawa kau lemak. Nyambain baju lemak Pak, tinggal hawa bodrian je hawa tu. Jadi lebih mudah diterima. Hari ini Ramadan, hari ini kita lakukan selesai Ramadan, besok pagi hari raya, besok pagi lagi kamu judi dalam kata. Tinggal bengah jucok regak dalam aku. Maka sama dengan tidak akan sembuh. Tidak akan sembuh. Kita ikut boleh. Tahun ini dibuka, ikut. Tahun depan buka, ikut. Tahun depan buka, ikut. Usia 35 ikut lagi, enggak diterima lagi, usia agak cocok. Sudah usia berapa kita ikut? Dari usia 20 sudah ikut kita ini. Sudah ikut kita puasa Ramadan. Tapi sampai hari ini belum lulus. Kenapa? Hana pendang. Cobalah kita pendang 2-3 tahun. Kalau sudah kita pendang 2-3 tahun, si pejulam enggak mau lagi. Enggak cocok lagi bau di hidung saya. Kenapa enggak cocok? Barang yang kamu bayar atau nanya haid pejulir dengan aku. Pantang bagi manusia itu bagaikan bayi daripada dengan ASI dalam agama. Agama itu menyatakan wan nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbi ridha wa in taftimhu yamfatimi. Itu agama. Setiap manusia itu punya nafsu. Nafsu dengan kita ini siapa yang punya nafsu? Kalau enggak punya nafsu bukan manusia, benda. Nafsu itu bagaikan seorang bayi. Bayi yang dilahirin 1 bulan, 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 1 setengah. Kemudian sampai usia 2 tahun kita dengan ibu kita dipisah. Enggak pakai lagi ASI. Kemudian kalau memang tidak dilepaskan dengan ASI, wa nafsu katifli, bagaikan bayi, intuh milhu, andai kata 2 tahun kita memeh lagi, 2 tahun memeh lagi, 2 tahun, 3 tahun memeh lagi, sampai pulang perguruan tinggi tetap minta memeh sama ibu kita. Kenapa? Karena tidak kita lepaskan. Tapi wa in taftimhu yang fatimi.
Kalau kamu ingin meninggalkan, mudah-mudahan tidak ada satu orang pun SMP yang minta memeh sama ibunya, enggak ada. Bahkan pada akhirnya, tolong nak, enggak mau lagi dia. Kenapa? Sudah memang tidak enak lagi makanan itu. Jadi oleh karena demikian puasa ini kita latih jiwa kita 1 bulan penuh. Habis Ramadan kita kembali kepada yang salah. Kebiasaan tanah kalau sudah bersih, kalau tumbuh hujan, kalau turun hujan tumbuh lebih subur. Biasa aku. Kalau terpegleh, anak tak pulang dengan selama lain, timah nadiang lebih lehunya biasa. Ramadan telah selesai, habis Ramadan kita tidak isi dengan yang baik, tumbuh yang jahat lebih daripada yang jahat sebelum Ramadan. Ini biasa. Maka karenanya kalau barang yang kotor sudah gleh, pula lama lain. Hana lama raya, lama ubud je. Pula bau, hana sawit, hana pula lain je. Redik je pula mentang. Naliang talu je. Tapi kalau tidak tanam dengan apa-apa, suburnya rumput lebih besar daripada sebelum kita bersihin. Sudah 2. Sudahkah kita aman? Karena kita sudah dipanggil dengan ya ayuhan nas, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Belum aman. Ada satu lagi panggilan Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita akan ketemu dengan panggilan yang ketiga. Yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apabila nafsu telah sanggup terkendali dengan melakukan salat, dengan melakukan puasa, dengan melakukan dan meninggalkan larangan-larangan, sudah terkendali. Jangankan larangan yang memang barang yang bukan kita punya sendiri sudah bisa kita atasi. Jauh atragap itu bukan kita miliki, tapi makanan kita di rumah kita punya sendiri, tapi tiang hari tak bisa makan. Jauh orang dek, megdro, budro, rumah dro, tegur, dirandro, tidak makan. Apalagi kalau besok lusa yang orang punya dan makanan orang lain. Sudah sanggup kita atasi. Kalau sudah ini sudah sanggup kita laksanakan. Kalau memang sifat wajib, Allah memanggil malam Ramadan kita melakukan tarawih. Kita rasa berat. Coba panggil ya. Berapa lama tarawih? Taruhlah memang yang sederhana aja. 1,5 jam. Bukan khatam, bukan tarawih khatam. Kita enggak mungkin dia semalam tamat Quran sekali. Itu bukan hak kita, enggak sanggup dia. Tapi paling-paling 1 jam 45 menit. Coba hitung 45 menit kerja berapa keuntungannya diberi oleh Allah keuntungan. Kelebihan tarawih. Setiap malam tarawih ada memang ceramah kelebihan tarawih. Segini. Berapa nilai kelebihan itu? Kelebihan itu luar biasa. Coba kerja 1 jam pedit dua gaji 3 jam kerjaan kau. Si urawa kerja 3 jam pedit. Si urawa sertuh gaji buru kata aku. Kerja di semen 1 hari 100 aku. Kalau 1 jam berapa? Paling-paling 10.000 dapat. Tapi 1 jam terawih berapa dapat? Coba penting berapa? Oh takut enggak dibayar. Enggak mungkin enggak dibayar. Karena yang bayar, juru bayar ini kaya. Juru bayar ini hanya pengasih. Juru bayar ini jujur. Enggak ada akan sedikit pun penipuan. Maka karenanya 1 jam kita kerja berapa hasil di dunia, 1 jam kerja dengan Allah berapa hasil. Cuma enggak ngambil sekarang. Enggak ngambil sekarang, tapi ambil besok. Besok yang kita ambil inilah yang kira-kira Ramadannya, puasanya, zakatnya, hajinya, tarawihnya, tadarusnya, Qur'annya. Maka pada akhirnya Allah memanggil dia ayyuhan nafsul mutmainnah. Kamu telah sanggup mengatasi jiwa kamu ya. Tidak makan karena saya melarang jangan makan di siang. Tidak memang mengambil orang punya karena saya melarang. Tidak karena saya menegah. Kalau kamu sudah sanggup mengatur jiwa kamu, maka pada waktu itu Allah baru memanggil dengan nama yang ketiga. Bukan lagi dipanggil dengan ya ayuhan nas, tidak lagi dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi dipanggil dengan ya ibadi. Coba. Kalimat dalam Quran itu ada 2 tulisannya. Satu kalimat yaitu ibadi, abdun ibadi, ibadi in badal, tidak ada lebih. Itu bacaannya ibadi. Ada satu lisan kalimat in badal ya, ibadi ada ya di depannya. Ya itu apa anda ya itu? Ya itu baik besar sekali hikmahnya. Kalau ibadi itu hamba dalam kejadian, orang kafir ibadi ibad, kita ibad. Orang taat ibad, kita orang maksiat ibad. Tetapi kalau ditambah ya satu kalimat ibadi, itu bukan lagi hamba dalam kejadian, tetapi dia sudah menjadi hamba dalam pengakuan. Di mana hamba dalam kejadian dan di mana hamba dalam pengakuan. Hamba dalam pengakuan itu adalah nilainya apa, dan hamba di dalam kejadian itu nilainya apa. Hamba dalam kejadian dibina itu hamba saya.
Itu memang punya. Tetapi kalau hamba dalam pengakuan, ini anakku, ini hambaku, Rasulullah merasa gembira dengan diakui oleh Allah dia sebagai hamba, bukan dijadikan hamba. Rasulullah malam Isra Mi'raj bukan senang karena memang sudah dijadikan hamba, tidak. Tetapi Rasulullah Muhammad senang sekali malam Isra Mi'raj karena telah diakui hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, itu dah. Karena saya setelah diakui, sehingga malam Isra Mi'raj itu Rasulullah waktu turun ayat itu tabassama, hatta yadhara. Rasulullah itu senyum dia sehingga nampak gigi depan Rasulullah sedikit. Enggak pernah Rasulullah senyum nampak gigi, enggak pernah, tapi senyum samping ya. Bacut temuin Nabi. Tapi malam itu senyum Nabi seakan nampak giginya yang besar yang Rasulullah begitu. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, mal ladzi yubkik?" Maladhi, apa yang yubasimu sehingga kamu senyum malam ini? Rasulullah, enggak pernah saya lihat senyummu begitu. Saya diakui pada malam ini menjadi hamba Tuhan. Diakui. Bukan dinyatakan saya hamba, diakui saya hambanya. Maka karenanya adalah kita pada saat di ujung Ramadan nanti kitanya usahakan apa? 1 hari, 2 hari, 29, 1 hari, 3 hari, 30 hari. Mudah-mudahan kita di ujung Ramadan diakui kita sebagai hambanya. Kalau kita sudah diakui sebagai hambanya, apa yang ujungnya? Itulah udkhuli fi ibadi, tolong roh masuk masing-masing manusia. Yang puasa masuk, yang sholat tarawih, yang semua manusia itu masuk. Semuanya yang enggak puasa mati, yang puasa mati. Yang enggak tarawih mati, yang tarawih mati. Yang ambil orang punya mati, yang enggak ambil orang punya mati. Tapi orang akhirat penuh Tuhan. Ya ayuhan nafs, udkhuli fi ibadi, masuk dalam hambaku, ini hambaku. Mana hambaku? Yang ada tarawih, ada puasa, ada enggak ambil orang punya, enggak masuk. Sudah masuk apa? Wadkhuli jannati, silakan masuk surga. Inilah yang kita harap. Maka karenanya para hadirin sidang jamaah yang terhormat, kalau memang dalam kesempatan yang sudah diberikan tidak kita gunakan, kapan lagi kesempatan ini kita rebut? Kalau dalam kesempatan ini kita lakukan, kapan lagi kita masuk syurga? Masuk syurga itu bukan dengan iman. Masuk syurga itu yang tidak ada azab dengan iman. Kalau dengan iman masuk syurga, tapi pada ujung, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak illa wa antum mu'minun, tidak ada nego. Ya ayyuhalladzina amanu, kamu telah beriman na Tuhan, na nabi, na akhirat, na nyawa, mukminun. Tapi wala tamutunna, jangan kamu mati dulu illa wa antum muslimun. Adalah mengakui na Tuhan kan ibadat lagi gayu. Sesudah akui Ramadan tak puasa lagi gayu. Sesudah akui Ramadan itu na tarawih kapubuat di malam. Antai wajib fitrah bayar baujung, itu muslimun. Artinya lain orang mukmin, lain orang muslim. Masuk neraka kafir, 1. Masuk neraka mukmin asli, 2. Siapa yang masuk neraka? Orang kafir, na'udzubillah. Siapa lagi yang masuk neraka? Orang mukmin tapi maksiat. Berapa lama orang mukmin masuk neraka? Berapa besar dah salahnya? Lalu kemudian siapa yang masuk syurga dengan tanpa hisab? Alladzina amanu wa amilus salihat. Iman ada, yaitu Islam ada, iman percaya, Islam kerja dengan anggota, maka demikian pula ulaika ashabul jannah. Alhamdulillah, sudah hari ke-7 kita lalui dan kita nikmat Allah. Sudahkah kita selesai sifat itu? Belum. Kalau belum puas perasa. Rugi kira-kira haji nikmat karena, tetapi rugawa wadai akan dijuk oleh Tuhan, kesempatan telah diberikan dan kita insya-Allah bisa mengambil, tidak mengambil merupakan adalah kerugian. Kesimpulan, bukan dalam artian orang mukmin itu enggak masuk syurga, tapi masuk syurga orang mukmin sesudah diazab. Azab dulu, berapa lama diazab, berapa banyak salah. Sehingga dikatakan syurga itu ditempatkan oleh orang yang tidak maksiat dan orang mukmin. Itu masuk syurga majanan. Begitu ini syurga. Pintu syurga telah terbuka. Begitu kita akhir Ramadan, seakan kalau Allah mengambil kita punya jiwa, maka syurga telah terbuka, seakan Tuhan menyatakan silakan masuk syurga untukmu. Tapi kalau masih maksiat, masih kita juga baru iman, masuk neraka dulu sementara. Karena di sini nanti berapa tahun kamu saya keluarin masuk syurga. Kalau enggak berapa lama enggak apa-apa, jangan pikir enggak apa-apa. Si minit mendang itu nak neraka. Bagaimana neraka itu sudah disimpankan dan dinyatakan apa? Kalau dibuka hanya pintu neraka sedikit aja, seujung jarum dibuka, hangus bumi.
Seujung jarum binar raya itu biar nafah, angah pemoh itu mesti ambil. Maka apalagi tubuh manusia yang begitu lemah. Sanggupkah kita nerima? Enggak sanggup manusia menerima. Tapi sanggup enggak sanggup, inilah alat untuk memadamkan, bahkan insya-Allah alat untuk menutup pintu masuk kepada neraka. Kita doakan kepada Allah semoga Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, masih 23 hari lagi, kalau enggak sempat kita rebut di hari pertama di pertemuan, rebutlah di pertengahan. Di pertengahan juga masih belum kita bisa kuasai. Jangan lupa sehingga di penghujung pun tidak kita. Mudah-mudahan inilah yang kita harap kepada Allah. Semoga Ramadan berakhir, kita diampuni sesuai dengan la'allakum tattaqun. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Abu. Selanjutnya bagi para jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati yang berbahagia para jamaah semua. Kita dalam beribadah atau berubudiah pada Allah, dasar hukumnya kita Al-Quran dan hadis. Kemudian ada imam mazhab yang 4 itu untuk memberi jalan. Ada sebagian jamaah kita atau orang-orang kita, saya tidak mengikuti mazhab, tapi saya mengikuti Al-Quran dan hadis. Itu bagaimana Abu? Makasih. Kalau enggak salah pertanyaan, saya enggak peduli, enggak ikuti ini, tapi ikuti aja Quran. Kalau memang orang adanya ikuti bukan Quran, berarti sama dengan itu sudah salah. Kita ikuti Quran itu hadis, enggak ada dua anakku. Quran hadis. Cuma bagaimana ikuti Quran dan bagaimana ikuti hadis. Rasulullah menyatakan di ujung Ramadan, Allah memfardukan kepada kamu setiap kamu itu 1 sak makanan fitrah. Coba berapa? Coba buka ayat Quran dari Alif Lam Mim wan Nas. Coba buka. Alif Lam Mim wan Nas ajmain, coba buka. 1 sak padi kilau, 1 sak padi area, ci buka. Kisi mana boh? Nak nampun berapa ke? Rasulullah menyatakan difardukan kepada kamu pada ujung Ramadan yaitu 1 sak. Sa'an minta amin. Sa'an minta am. 1 sak daripada makanan. Saya mau beri fitrah pada ujung Ramadan 1 sak. Berapa saya berikan Ustaz? Berapa jawabnya? 1 sak. Saya enggak tahu 1 sak itu berapa. Oh 2 kilo 8 on. Tahu begah? Tahu begah 2 kilo 8 on. Tuhan pun Nabi ini kok. Tahu begah ni? Tahu kan? Pada hari pada kilau tahu kan? Kita di dalam Quran anak pun minta anak. Lalu ada orang yang ahli 1 sak berapa? Kalau orang ahli, oh kalau kilogram segini. Kalau memang liter begini. Sudah orang lain itu bukan lagi Nabi yang analisa itu. Mana pakai niku? Punya jarang silakan pakai, enggak apa-apa. Beginilah mana, bukan dalam artian itu penuduhan. Inilah persoalan, bukan salah, tetapi analisanya enggak lumpang. Orang ini bukan mengadakan, bukan melakukan hukum, mempertempatkan hukum yang belum kita tahu maknanya. Ayat Quran enggak tahu bagaimana kesimpulannya, berapa kita beri, enggak tahu. Lalu mereka inilah berpikir, kalau begini 1 sak, kalau dengan umur kita, kalau sak menurut khilaf mana? Khilaf sak, 1 sak, berapa 1 sak? Kalau kita orang Syafi'i, mampu payah pesedat agama Imam Syafi'i kan. Sak menurut Imam Syafi'i 2,8,1. 2 kilo 8 on beri. Tapi menurut Imam Hanafi adalah sak itu 3 kilo 8 on. Kuruman ke? Adik nebo. 3 kilo 8 on, so berapa? 2 kilo 8 on, so berapa? Ilo nebo sebosa, cibuh padik ni. Oh, lumbuh 250 peng, so berapa 250 no? Quran hana bahasa Aceh ni. Cibuh. Inilah bukan dalam artian kita mengikuti ada agama lain, ada agama Syafi'i, tidak ada. Kalau begitu, kalau enggak salah, orang Aceh mengatakan ya, ataupun bahasa Indonesia, ke gunung sama mendaki, ke lembah sama nyempuh mana ni? Kalau pada orang kita, oh sama-sama naik, ke sana sama-sama turun. Nyonya mana ni? Pane mananya ni?
Mana yang payah sama-sama kita. Mana yang nikmat sama-sama. Dalam berjuang sama-sama kita. Dalam menerima hasil perjuangan. Itulah maknanya. Kalau tendu tabuh langkah tabuh langkah drone aku. Membuat saja. Oke nyampe apa kat mana pun lawat Arab. Uraceh, yo terang dia ceh nama aku. Uraceh, go payu panah dia mengedah. Payu mana pun terang. Mungkin maaf Pak, dah buat saja sikit-sikit. Itulah bahasa ya. Orang itu pandai sekali itu. Kalau demikian, kita nanya dulu kepada yang meletakkan bahasa itu apa. Orang ini pandai menganalisa karena sekolahnya, karena pendidikannya, karena ilmunya, karenanya. Oh, kalau kita sudah seimbang dengan sederajat dengan mereka, ya buat satu lagi jadi 5, apa salahnya? Sama nan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang tanya Abu, umat Nabi Muhammad yang trip ke neraka wa dalam surga, terbatas kebahagiaan dan keceriaan yang lebih dalam surga. Oh, maksudnya di dalam surga nak cedera mana? Umat Nabi Muhammad yang trip dalam neraka wa dalam surga, kesejahteraan dan kebahagiaan terbatas lebih. Yang terbatas, terima kasih. Yang terbatas adalah azab di neraka. Kan terbatas azab neraka. Azab neraka hana batas. Orang mukmin yang maksiat terbatas. Ante itu dalam syurga nyan sama dengan biji hana li batas. Hana li batas nako. Di trip gebiyu hurlain dalam syurga yang masuk awalan. Begitu pula mereka itu tidak akan lagi kira-kira kamu di sini 200 tahun baik itu habis keluar enggak. Syurga tidak batas, neraka tidak batas. Orang maksiat di dalam neraka terbatas. Kenapa terbatas? Karena adalah dia iman ada, enggak boleh abadi dalam neraka, tetapi syurga pun enggak boleh masuk karena dia ada salah sikit, dianggap dulu. Contohnya, kalau sudah dihukum pemajih 5 tahun, antara terus kampung habis 5 tahun apa ada mang lambat LP tu kata. Anali yang nalan rakin sekan kata. Saban dia damang. Hana saban pajan pun damang, bak damang hana 3. Antara tu dalam 3 niko. Kita naik bersama satu orang naik lantai terus Medan. 3 hana depan niko. Awal ni empat dah beda. Begitu kita duduk di syurga teringat. Andai kata saya enggak salah, enggak maksiat, sedikit pun saya enggak rasa susah di neraka. Baru melah nengko. Orang ini dari permulaan menikmati, kita memang di pertengahan menikmati. Walaupun ujungnya enggak ada perpisahan. Satu. Yang kedua, waktu kita masuk itu dinonton oleh penghuni syurga. Oh, ya pendatang baru ya. Pendatang baru ya, karena dia panggil huang dia. Bersih bang, kita di LP. Kenapa di LP? Ini kerja kita. Waktu pulang, namun orang Aceh giap sejuk, tetapi giap sejuk sao, giap sejuk orang wawa buat je kan. Giap sejuknya kesimpulan segai. Tapi karena katanya wawa buat cuat regap, sejuk Cina ko. Tapi beryakin ko untuk kampung. Sesudah kita pulang, kita tetap menjadi masyarakat biasa. Artinya orang yang masuk neraka dulu masuk syurga enggak ada beda dalam sifat sesudah masuk. Namun beda tempat kediamannya itu pasti. Pasti ada yang tidur di sal, ada tidur di VIP, ada yang tidur di VIP. Ya merut peng, merut pengkat niko. Nya pengkat ayo ada tidur basal niko. Man beda yang dalam VIP ada sal dalam syurga madang menyan pim tekuk madang niko. Kan? Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Guru kamu yang kamu muliakan, mungkin sedikit agak bergeser dengan yang telah Abu paparkan tadi mengenai syahidan, mengenai syahid. Abu. Syahid. Ya. Tak kalian saudara-saudara katanya di Palestina, masya Allah, alhamdulillah sangat disayangkan. Sementara kadang sebahagian warga Palestina
kiban yang pun kategorikan kepada ajakmu perang, sementara kadang-kadang terus balannya, terus bomnya dari Israelnya, dari Zionisnya, Nalatulahnya, tengah di rumah bukan berperang, tetapi sedang berada di rumah. Nyampu ke memang nak kategorikan kepada syahidan Abu dalam kondisi Palestina dengan Israel itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, syahid itu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Ini dasar. Mana dasar syahid? Allah menyatakan orang yang gugur dalam perang sabilillah jangan kita katakan orang itu mati. Bal ahyaun, tapi mereka itu hidup. Pindah tempat. Sebagai bukti hidup, enggak salat, enggak salat, enggak mandi, enggak kafan kan? Nah, maka menunjukkan dia orang hidup. Sudah, ini hukum kepada orang syahid. Siapa yang jadi orang syahid? Yang jadi syahid adalah orang yang gugur di dalam mu'rikah, di dalam pertempuran. Jelas satu sisi kafir, jelas satu sisi mukmin, jelas yang mukmin mempertahankan keyakinan iman. Adapun karena memang bukan karena satu sisi kafir, di satu sisi iman, apalagi yang bukan karena itu idenya, bukan mempertahankan agama, tapi karena interen pribadi, ini bukan syahid. Satu. Kalau sudah syahid, dia luar Islam, yang terjadi di sana, orang ini orang Muslim. Kemudian yang mana syahid? Orang yang dalam peperangan itu. Di mana dia mati? Di mana dia gugur? Di dalam peperangan. Orangnya kena buat perut, terus rumah sakit, meninggal berkeri, kan syahid. Lu dalam perang, meninggal rumah sakit, kan syahid. Meninggal dalam kena peluru dalam perang, habis lantir perang negara. Keluar perang, kan syahid negara. Ulamnya hidup mau kenang negara. Tetapi ini bukan syahid, namun tidak kurang pahala orang jinnya, itu pasti. Karena syahid itu ada dua, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid akhirat orang yang di rumah karena dia orang dialanya, pahala syahid besok diberi salat, zakat, manawat, semayang, wajib. Tapi kalau syahid dalam pertempuran tiga-tiganya terjadi dikebumikan, lain tidak ada. Jadi punya orang di rumah di Palestina kenang panik bom mati, nyan kan syahid dunia akhirat, menyopi tim kenang bak syahid akhirat. Syahid akhirat banyak sekali ini kok. Marat betul ke khun, kalau kata kita, penyakit mentah mencilat tiba-tiba. Itu fala syahid. Orang hamil meninggal waktu melahirkan, fala syahid. Orang karam itu orang syahid. Orang terbakar itu orang syahid. Jatuh pesawat tiba-tiba bagaimana pilot itu tiba-tiba syahid. Syahid akhirat tuh, kalau orangnya muslim. Tapi syahid akhirat risiko kita kena semana temayang pegapan wajib. Syahid akhirat kan. Badannya nak syahid. Kan kan? Itu kita nggak tahu, itu kita nggak tahu. Cuma hukum yang mana syahid, bagaimana orang itu kita nggak tahu. Bagaimana, apakah maksud orang itu kita tidak tahu. Di mana mereka itu korban, itu kita nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak bisa kita beri hukum. Kalau orang sudah sampai di situ, oh mereka ini gugur di dalam pertempuran, ataupun orang ini gugur di rumah cuma pernah peluru sasar, kita nggak bisa beri nama. Kalau kita beri nama yang di rumah nanti nggak salat, nah, itu salah kita.